Kenapa Anda nambah utang itu bukan solusi, teman-teman ya? Kenapa nambah utang bukan solusi bagi permasalahan Anda? Karena apa? Banyak orang itu berhalusinasi dengan yang namanya utang. Itulah kenapa banyak orang yang menyelesaikan utang dengan nambah utang lagi, nambah utang lagi, nambah utang lagi. Itu bukan solusi, ya. Kenapa? Karena banyak halusinasi. Halusinasi pertama adalah apa ini? Kalau saya nambah utang, maka masalah akan jadi selesai, ya kan? Nah itu kan asumsimu, kenyataannya, ya kan? Anda punya masalah Anda itu kan terjadi dari serangkaian kejadian yang terjadi di masa lalu. Anda ingat ya, blueprint, ini blueprint ya kan? Di money blueprint ya, artinya ada yang salah di sini. Kalau otaknya ini masih salah, Anda tambahin utang lagi, ya tambah minus, teman-teman. Karena apa? Problemnya adalah apa? Problem adalah dari money blueprint Anda yang bermasalah. Ibarat kata teman-teman ya kan, kalau nggak ini udah dibenerin dulu ya kan, Anda tambahin utang tambah gede. Karena apa? Cara Anda ngelola duit yang salah. Nah kemudian berikutnya adalah apa? Nah ini, kalau modal saya banyak maka skalanya akan lebih mudah. Apa iya? Kenyataannya yang enggak ya kan? Karena apa teman-teman? Contoh begini loh, Anda menjalankan bisnis modal 3 juta dan Anda menjalankan bisnis modal 150 juta, itu sangat berbeda sekali loh. Saya kasih analogi gini aja deh. Ibarat kata Anda buka bisnis modal 3 juta, Anda jualan teh ya kan, gerobak teh itu 3 juta ya. Nah, kalau Anda punya satu gerobak, Anda cuma mikir bagaimana caranya tehnya laku. Tapi ketika Anda berkembang, Anda mulai berpikir untuk menambah gerobak, artinya Anda menambah 5 gerobak. Ketika Anda menjalankan 5 gerobak, maka cara berbisnisnya udah berbeda, teman-teman ya. Karena pada step ini Anda sudah berpikir bagaimana caranya cari karyawan supaya bisa jualan teh saya, supaya tehnya bisa laku. Tapi kalau punya satu gerobak, Anda cuman bagaimana cara laku, titik. Nah, tapi ketika Anda sudah mempunyai 20 gerobak, cara berpikirnya beda lagi. Bagaimana caranya cari supervisor yang bisa mengkoordinir karyawan-karyawan itu supaya jualannya laku. Kalau sudah 50 gerobak, beda lagi caranya. Artinya ada tingkatan itu. Itulah kenapa nggak bisa. Anda, misalnya contoh, sekarang Anda punya masalah 100 juta. Wah, kalau saya punya kartu kredit 300 juta pasti selesai. Selesai masalah 100 juta, ketemu masalah 300 juta. Dan itu nggak bakal bisa. Itu hanya menjadi apa ya? Halusinasi Anda, losers gitu kan. Kemudian berikutnya adalah apa? Nah ini, kalau hutang saya bertambah, otomatis penghasilan saya bertambah. Ini kadang-kadang menjadikan kambing hitam. Jadi Anda nyari hutang, itu ada kambing hitam. Cari modal kambing hitam ya. Nah pertanyaannya, ketika utangnya bertambah ya, apakah penghasilan otomatis bertambah? Tidak, ya kan? Ketika utang bertambah, ya kan? Kalau ini tidak digunakan yang benar, ya beban bertambah, penghasilan malah berkurang karena Anda sibuk ngurusin tagihan kartu kredit Anda, sibuk ngurusin utang Anda, ya. Jadi ini hati-hati, ini hanya sekedar halusinasi teman-teman, ya. Dan kemudian berikutnya apa? Ini kadang-kadang halusinasi para losers, ya. Dengan tambahan modal, saya bisa meraih satu kemenangan yang bisa menebus semua kekalahan. Wah, canggih ya. Wong Anda ini aja kalah, kan? Anda ngurusin satu aja gak pecus, mau ngurusin 2, ya kan? Hati-hati teman-teman. Pemikiran-pemikiran seperti ini itu hanya sekedar halusinasi, ya. Kadang-kadang kita harus stop utang ini, selesaikan dulu problem di sininya. Baru kalau sudah selesai, ya kadang-kadang merasakan sakit-sakitnya di teror, ya. Baru udah selesai, baru Anda mulai step baru lagi. Kadang-kadang nambah utang bukan solusi. Nambah utang itu hanya kayak narkoba. Anda hanya menghindari sakau, tapi makin lama makin besar, sampai pada akhirnya Anda akan overdosis. Jadi menambah utang, nambah kartu kredit bukanlah solusi. Stop penggunaan penambah kartu kredit Anda, stop apply Anda, fokus menyelesaikan masalah Anda.